Mark it on the map. Take off. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kembali saya menerbangkan dari Jalan Rawajati di jalan yang rusak ini. Kita akan melihat bagaimana progres yang ada di jalan Simpang Susun Krukut, baik itu dari jalan tol Cinere Jagorawi dan juga jalan tol Depok Antasari. Sudah nonton video sebelumnya bagaimana informasi dari pengelola tol Depok Antasari bahwa sudah ditandatangani oleh Menteri PUPR mengenai rencana dari penerapan sistem transaksi terbuka di jalan tol Depok Antasari. Jadi akan diterapkan sistem transaksi terbuka yang artinya juga ke depan beberapa gerbang tol ataupun ruas 2 rem yang ada di Simpang Susun Krukut ini kemungkinan besar berarti akan segera dibuka ya. Kalau sebelumnya kita semua itu bertanya-tanya terkait dengan 2 rem ini apakah memang segera akan dibuka dan berapa tarifnya, ternyata menunggu penerapan dari sistem transaksi terbuka, sehingga nanti kalau misalkan sobat keluarga semua menggunakan jalur di gerbang tol Krukut 4 atau rem 4 menuju ke arah Sawangan, maka sudah menggunakan sistem transaksi terbuka atau penerapan dari sistem satu transaksi atau satu kali bayar. Jadi jauh dekat sama saja, ya. Jauh dekat sama saja. Jadi gimana nih dengan penerapan jauh dekat sama saja? Untuk terkait dengan berapa tarif tolnya, maka nantikan di informasi berikutnya. Karena saat ini masih disosialisasi mengenai rencana penerapannya. Belum ada informasi lebih lanjut kira-kira berapa tarifnya. Meskipun saya sudah mendapatkan gambarannya, ya, tapi karena kita harus menunggu dari sumbernya langsung, terutama dari Kementerian PUPR, karena yang menerapkan atau yang menandatanganinya adalah dari sana. Nanti kita akan saksikan jadinya berapa yang disetujui oleh kementerian, berapakah tarif tol yang akan diberlakukan untuk tol Depok Antasari yang menjadi satu tarif. Nah, sambil kita melihat Simpang Susun Krukut sebelumnya kita lihat dari Krukut ya. Dari Krukut itu tarifnya ya, ada 3 tarif sebenarnya sebelum penerapan sistem transaksi terbuka yang berlaku di gerbang tol Krukut 5 dan gerbang tol Krukut 3 beserta di gerbang tol Krukut yang ada di sini yang langsung keluar di Jalan Raya Krukut. Itu adalah tarif tol Depok Antasari dari ruas Krukut sampai ke Brigif sebesar Rp3.000 ya. Sekali lagi Rp3.000. Nah, ini ada 4 gerbang tol di sini ya. Gerbang tolnya saya lupa lagi gerbang tol Krukut berapa saja. Tapi di sini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, gerbang tol Krukut 3 dan 5 di Simpang Susun Krukut yang dari arah Kukusan, yang sobat keluarga semua bayarkan itu Rp3.000-nya adalah untuk tol Depok Antasari, bukan untuk tol Cinere Jagorawi seksi 3. Jadi untuk Cijagonya masih fungsional gratis ya sampai sekarang. Dan saya termasuk yang menunggu juga, menantikan kira-kira berapa tarif tol Cijago yang nantinya akan berlaku. Ditambah tarif tol Depok Antasari yang juga akan berlaku. Nah, ini adalah tarif tol Depok Antasari tadi seperti yang saya sampaikan, yang pertama ya, yaitu yang dari Krukut sampai ke Brigif. Jadi itu adalah kurang lebih yang sudah bertarif. Lalu juga tarif berikutnya dari Brigif sampai ke Cilandak ataupun Cilandak Utama, dan tarif ketiga itu adalah tarif dari Brigif Sawangan ya, atau Sawangan Brigif yang kurang lebih sekitar Rp11.000 ya. Atau nanti saya bantu juga dengan teks-teks tulisan agar misalkan saya ada yang kelewat bisa dibacakan melalui teks yang berlaku
3 tarif yang sebelumnya berjalan dengan sistem transaksi sebelumnya. Dan nantinya akan ada penerapan sistem transaksi terbuka, maka semua bolak-balik ya, baik dari Sawangan menuju ke arah Cilandak ataupun sebaliknya, maka akan menerapkan sistem transaksi terbuka dengan metode 1 tarif saja. Oke, sekarang kita lihat dulu progres yang ada di Tol Cijago 3. Ini baru saja berhenti hujan, alhamdulillah. Allah berikan kesempatan buat saya terbangkan drone sehingga kita bisa menyaksikan. Wah, ini sudah pemasangan lampu ya. Sudah pemasangan lampu nih di jalurnya rem 2 dengan sampingnya rem 5 ya. Ini sudah pemasangan lampu nih di jalur rem 2 ya. Di bawahnya juga kita saksikan ini ada pekerjaan untuk saluran air ya. Ada saluran-saluran air di sana dan ada pemasangan lampu yang terlihat berbeda. Seingat saya sebelumnya harusnya belum ada lampu ya. Belum ada ya, seingat saya belum ada lampu. Maka di video ini informasi terbarunya adalah adanya lampu ini. Sedangkan untuk pekerjaan di sini untuk penahan tanah belum ada informasi terbarunya. Masih kita saksikan ada pekerjaan untuk turap ya, sebagai dinding penahan tanah. Dan kita saksikan di sini ada apa lagi perubahannya. Kita coba maju lagi. Ini sepertinya sedang dicat ya, kalau di box traffic rem 7 nya nih yang di bawahnya rem 5. Terus kita saksikan dulu ke sana dulu ya. Di sini belum ada pekerjaan concrete barrier ataupun guardrail. Ya, belum ada di sini. Oke, sedangkan untuk main road, untuk rigidnya rem 2 dengan rem 7 ini sudah jauh lebih dipanjangkan lagi ya. Tuh kita saksikan ya. Saat ini sedang ada lapisan agregat ataupun lapisan dasar untuk dilanjutkan sampai ke bagian ujung yang sudah dibuatkan konkret barriernya antara rem 27 dengan main road Tol Cijago seksi 3B. Jadi antara main road dengan jalur rem 27, rem 2 dan rem 7 maksud saya ya, itu sudah dibuatkan konkret barrier dan sudah mendekati ke bagian ujung dari konkret barrier tersebut ya. Masih ada pemadatan material lapisan dasar oleh vibro roller. Oke, mantap ya. Sekarang kita saksikan dulu bagaimana kondisi di rem 7 ya, rem 7. Rem 7 apakah ada perubahan? Sepertinya tidak ada ya. Ya, benar tidak ada perubahan. Masih demikian saja. Belum ada perubahan tambahan lagi, guardrailnya masih keputus di sana. Oke. Rem 7 nantinya harusnya akan dibuka saat nanti Cijago 3B-nya benar-benar sudah selesai semua ya. Tapi nantinya ini harusnya dengan sistem transaksi terbuka yang baru ini akan diberlakukan di Tol Desari, maka 2 rem yang nantinya kemungkinan akan segera dibuka yaitu rem 6. Ya, rem 6 itu ya jalur ini nih, tuh. Yang membentuk cincin memutar. Tuh ya, kita saksikan ini jalurnya memutar seperti cincin lalu masuk menuju ke arah Kukusan, Margonda, Cisalak, Simpang Susun Cimanggis gitu ya. Terus ke sana tuh. Dan sedangkan nanti ada rem 4, ada gerbang tol Krukut 4 di sana juga yang harusnya akan segera dibuka menuju ke Sawangan. Karena sudah tidak ada lagi keraguan bahwa tarifnya nanti akan berlaku 1 tarif. Jadi kita tidak perlu lagi mengira-ngira berapa tarifnya, maka sekarang semuanya sudah 1 tarif. Jadi tinggal buka-buka aja gitu ya. Jadi nanti kalau sudah dibuka, kita akan menantikan berapakah tarif dari Tol Cijago 3 yang baru dan Tol Desari terbaru. Jadi ada 2 tarif tol yang baru. Kita sama-sama nantikan kira-kira berapakah tarif tolnya yang akan diberlakukan di Jalan Tol Depok Antasari dan juga Jalan Tol Cinere Jagorawi seksi 3 ini. Baik sobat Google semua, kita akan lanjutkan. Ini adalah kondisi di rem 8 dengan rem 1. Nah, ini juga feeling saya kalau misalkan sampai dengan nanti Tol Depok Antasari itu sudah bertarif, tapi
Cijago belum juga bertarif, maka kemungkinan besar Cijago diberlakukan tarifnya mungkin akan diberlakukannya menunggu Cijago 3B dulu selesai sepertinya ya. Kalau memang belum bertarif juga, karena saya belum dapat bayangan nih kira-kira akan diberlakukan tarifnya kapan, kan itu semua juga dari kementerian bolanya ya, seperti yang dijelaskan oleh pengelola jalan tol atau BUJT ketika saya tanyakan kira-kira berapa tarifnya. Disampaikan bahwa penentuan tarif itu diberlakukan atau ditentukan oleh Kementerian PUPR atau dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Baik sobat Google semua, di jalur main road kita saksikan di bagian tengah main roadnya median sudah terlihat jelas ada concrete barrier, pengerjaan concrete barrier, dan ada curing beton terlihat dengan jelas untuk pekerjaan main road Cijago 3B-nya. Sedangkan ke depan sana masih proses pemadatan tanah, dan kita saksikan juga sepertinya ada pengikisan tanah kembali supaya tanahnya cepat kering karena memang baru saja hujan berhenti. Nah, ini mengejar tingkat kepadatan dari tanah tersebut ya, seperti yang juga pernah dijelaskan oleh Deputi Pimpro dari Cijago 3 bahwa saat hujan ada target tingkat kepadatan yang harus dikejar. Angka ya, bener. Nanti ada keluar angka. Kalau hujan itu nggak bisa mengejar itu, jadi karena jadi lembek lagi, tidak padat. Makanya hujan ini juga menjadi salah satu bisa dibilang kendala lah. Karena target itu nggak bisa dikejar jadinya kalau saat hujan. Oke, itu kita sudah saksikan ke depan. Sekarang kita saksikan di rem 8 dengan rem 1. Ini adalah gerbang tol Krukut 8. Seperti yang kita saksikan, cuman saya belum lupa, saya bertanya lagi kira-kira apakah rem 1 ini akan punya gerbang tol sendiri atau akan meneruskan lagi dari gerbang tol Krukut 8 dipanjangin lagi sedikit lagi gitu ya. Nah, ini yang belum saya tanyakan. Mohon ditunggu di video berikutnya ya. Saya lupa ini untuk menanyakan terkait dengan gerbang tol Krukut yang ada di jalur rem 1. Di jalur ini pemasangan lampu sudah selesai, untuk konkret barrier bagian median tengah telah selesai, guardrail bahu luar telah selesai, seperti yang kita saksikan pada video ini. Oh, tinggal sedikit-sedikit lagi, beberapa titik masih ada guardrail yang masih bolong-bolong tuh ya. Ada beberapa titik guardrail yang masih bolong. Artinya mungkin juga masih ada pekerjaan-pekerjaan di daerah tersebut ya, sehingga membutuhkan akses untuk keluar masuknya. Yang kita saksikan memang ada sedikit lagi guardrail yang akan disempurnakan. Berarti ya tinggal sedikit lah, tinggal beberapa titik lagi aja, dan juga sisanya ini seperti yang terlihat di video sudah selesai semua. Tinggal pasang marka jalan juga yang belum ya, marka jalan belum. Terus petunjuk mungkin yang seperti mata kucing juga kayaknya belum. Terus reflektor ya, begitu juga panah petunjuk reflektor juga belum terpasang juga. Jadi di sini kita menantikan rem 1 dengan rem 6. Nah, inilah jalur rem 4 yang masih ditutup. Maka dengan informasi sistem transaksi tol Desari yang akan segera diberlakukan yang baru, maka kemungkinan besar dalam waktu dekat, jadi kita tidak harus menunggu tua ya. Rem 4 dengan rem 6 ini akan segera dibuka. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sudah bisa segera dibuka, karena seperti yang kita saksikan juga penyelesaian pekerjaannya tampaknya sudah selesai semua. Tidak ada pekerjaan lagi di sini sepertinya ya. Baik untuk pekerjaan di rem 6 dan juga di rem 4. Di sini sudah tidak ada lagi pekerjaan. Oh, ini ada beberapa, ada seperti mixer molen gitu ya. Sepertinya ada pengecoran di bagian ini. Ada pengecoran mungkin untuk lampu dan sebagainya ya. Oke, di sini ada sesuatu nih. Sepertinya ada yang pekerjaan jalanan ya. Sehingga di sini dipasang untuk kerucut, untuk pengamanan bahwa di sini ada sedikit pekerjaan perawatan jalan. Sepertinya ada perawatan jalan di bagian bawah. Sehingga dari Sawangan harap berhati-hati ya. Walaupun memang saat ini terpantau kosong, jadi hati-hati saja, ada pekerjaan untuk perawatan jalan yang dilakukan oleh BUJT dari Tol Depok Antasari, yaitu dari Citra Wasputoa. Baik sobat Google semua, sepertinya sudah saya sampaikan. Kita menantikan kabar baik dari rem 4 dengan rem 6 kapan dibuka, karena kita sudah mendengar informasi bahwa tanggal 3 Maret kemarin Pak Menteri sudah menandatangani sistem transaksi yang akan berlaku di Tol Depok Antasari,
dengan sistem transaksi terbuka yang berlaku menjadi satu tarif saja. Bagaimana menurut Sobat Gogo semua dengan penerapan ini? Apakah masih mungkin lebih enaknya sih memang kita harus tunggu dulu ya biar fair, kira-kira jadi harga tarifnya berapa, barulah nanti kita akan coba buka. Menurut Sobat Gogo semua komentarnya seperti apa? Jika ada saran masukan tuliskan di kolom komentar. Dukung terus FMD Channel dengan menekan tombol subscribe, like jika menyukai video ini, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.